warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai limit fungsi trigonometri. Ini adalah materi pertama di semester ganjil kelas 12 IPA. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yaitu yang pertama dengan cara substitusi langsung. Ketika kita mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung, kita akan menghasilkan dua bentuk. Yaitu yang pertama bentuk tentu, yaitu berupa bilangan real, dan yang kedua bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu yaitu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, ketika kita menghasilkan nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, berarti ini langkah penyelesaian kita salah. Karena limit itu tidak boleh menghasilkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi, kita akan pakai cara yang lain, yaitu ada cara kedua dengan cara faktorisasi. Kalau cara pertama dan kedua tidak berhasil, berarti kita pakai cara ketiga, yaitu menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, untuk memahami bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri, kita langsung ke contoh. Yang pertama, contoh konsep dulu ya. Kita ke konsep penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung. Nah, di sini yang pertama ada limit X mendekati A dari sin X, berarti hasilnya sin A. Jadi kita ganti, ini kan nilai X-nya mendekati A. Jadi ganti X ini dengan A, sehingga hasilnya sin A. Kemudian limit X mendekati A dari cos X, berarti hasilnya sama dengan cos A. Kemudian limit X mendekati A dari cosec X ya. Jadi sama dengan cosec A. Begitu seterusnya. Contoh. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati pi per 3 2 cos X plus tan X. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita lakukan dengan cara substitusi X sama dengan pi per 3. Ingat nilai pi itu adalah 180 derajat. Nah, limit X mendekati pi per 3 dari 2 cos pi per 3 plus tan pi per 3. Jadi pi per 3 itu kan tadi nilainya adalah pi itu 180 derajat. Jadi pi per 3 hasilnya adalah 180 derajat dibagi 3, yaitu sama dengan 60 derajat. Itu sebabnya limit X mendekati pi per 3 menjadi 2 cos 60 plus tan 60. Nah, cos 60 sudut istimewa di kuadran 1, cos 60 itu setengah. Jadi 2 kali setengah ditambah tan 60 itu akar 3. Jadi 2 kali setengah itu 1 plus akar 3. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati 2pi per 3 dari sin X per cos 2X. Masih dengan cara substitusi, berarti limit X mendekati 2pi per 3 sin 2pi per 3 per cos 2 dikali 2pi per 3. Nilai 2pi per 3 itu adalah 2pi per 3 sama dengan 2 kali 180 derajat per 3. 180 bagi 3, 60 derajat. Jadi 2pi per 3 itu adalah 120 derajat. Nah, substitusi nilai X-nya, ganti nilai 2pi per 3 itu menjadi limit X mendekati 2pi per 3 sin 120 per cos 240.
Nah, sin 120 itu ada di kuadran kedua. Berarti sin 120 sama dengan sin 180 kurangi 120 derajat. Hasilnya adalah sin 60 di kuadran 2. Sin itu positif. Masih ingat ya? Kemudian untuk cos 240 derajat. Nah, 240 itu ada di kuadran 3. Jadi rumusnya adalah cos 180 ditambah 60 derajat. Nah, di kuadran 3 nilai cosnya negatif, sehingga hasilnya min cos 60 derajat. Nah, sin 120 sama dengan sin 60 derajat itu setengah akar 3, kemudian cos 240 itu sama dengan min cos 60 derajat itu min setengah. Setengah akar 3 dibagi min setengah sama dengan min akar 3. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke cara faktorisasi. Kita langsung ke contoh. Tentukan nilai limit dari limit x mendekati pi per 2, 1 min sin x per cos kuadrat x. Sebelum kita selesaikan dengan cara faktorisasi, kita akan coba dengan cara substitusi langsung. Nah, kita substitusi nilai x mendekati pi per 2 itu 1 min sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2 itu menjadi limit x mendekati pi per 2, 1 min sin 90 derajat per cos kuadrat 90. Nah, nilai sin 90, 1, cos 90 itu 0. Jadi 1 min 1 per 0 kuadrat. Hasilnya 0 per 0. Tadi sudah dikatakan bahwa jika kita menghasilkan nilai limit 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, berarti itu pasti salah ya. Karena dia menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, sekarang bentuk fungsinya kita ubah. Bagaimana caranya? Nah, ingat identitas dari trigonometri. Di sini yang memiliki identitas itu adalah cos kuadrat x ya. Identitas dari cos kuadrat x itu adalah 1 min sin kuadrat x. Nah, kemudian 1 min sin kuadrat x itu kita akan faktorkan. Hasilnya menjadi limit x mendekati pi per 2, 1 min sin x per. Nah, pemfaktoran dari 1 min sin kuadrat itu adalah 1 min sin x dikali 1 plus sin x. Nah, di sini ada yang sama, 1 min x-nya sama, kita coret, sehingga sisanya adalah limit x mendekati pi per 2, 1 per 1 plus sin x. Nah, setelah menghasilkan bentuk seperti ini, baru kita substitusi. Kita substitusi x-nya dengan sin 90 derajat ya, berarti 1 per 1 ditambah sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1 ya. Jadi 1 per 1 tambah 1. Hasilnya adalah 1 per 2 ya, bukan 2 ini. Ini hasilnya 1 per 2, bukan 2. Kita lanjut contoh yang kedua, tentukan nilai limit dari limit x mendekati pi per 4 dari cos 2x per cos x min sin x. Nah, kita coba lagi dengan cara substitusi. Substitusi x-nya dengan pi per 4. Pi per 4 itu adalah 180 derajat. Pi per 4 sama dengan 180 derajat dibagi 4. Hasilnya adalah 45 derajat. Nah, kita langsung substitusi. Limit x mendekati pi per 4, cos 90 derajat per cos 45 min sin 45. Kenapa dia cos 90 derajat? Karena 2 dikali pi per 4. Berarti 2 dikali 45, 90. Nah, cos 90
0, kemudian cos 45 itu setengah akar 2, dikurangi sin 45 setengah akar 2. Ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Berarti ini soal ini bukan diselesaikan dengan cara substitusi maksudnya. Karena dia menghasilkan bentuk tak tentu. Kita selesaikan dengan cara faktorisasi. Yang mana kita faktorkan, nah berarti perhatikan di sana mana yang merupakan identitas dari trigonometri. Nah, di sini yang merupakan identitas itu adalah cos 2x. Cos 2x itu identitas yang pertama yaitu 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian identitas yang kedua adalah 2 cos kuadrat x min 1. Dan identitasnya yang ketiga cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bagaimana cara memilih ketiga identitas ini? Perhatikan penyebut dari soal yang tertera. Nah, di sana kan penyebutnya adalah cos x min sin x. Otomatis kalau kita memilih 1 min 2 sin kuadrat x, ini tidak mungkin bisa difaktorkan. Begitu juga dengan 2 cos kuadrat x min 1. 2 cos kuadrat x min 1 juga tidak bisa difaktorkan. Ternyata yang bisa difaktorkan itu adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadi kita rubah cos 2x menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos x min sin x. Sehingga kita menghasilkan limit x mendekati pi per 4. Pemfaktoran dari cos kuadrat x min sin kuadrat x itu adalah cos x plus sin x dikali cos x min sin x per cos x min sin x. Nah, di sini sudah ada yang sama yang bisa kita coret yaitu cos x min sin x. Sehingga hasilnya adalah limit x mendekati pi per 4 dari cos x plus sin x. Kita ganti x-nya dengan pi per 4. Pi per 4 itu adalah 100 pi per 4 berarti 180 derajat dibagi 4. 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah limit cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2 ditambah sin 45 derajat juga setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Paham ya? Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Di sini tentukan nilai limit dari limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat min 3x min 9 per x dikali sin 2x min 6. Nah, penyelesaiannya. Nah, di sini kan ada persamaan kuadrat. Di sini ada persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 3x min 9. Berarti ini sudah jelas kita faktorkan. Pemfaktoran dari 2x kuadrat min 3x min 9 itu adalah 2x plus 3 dikali x min 3 per x dikali sin 2x min 6. Nah, di sini kita belum menghasilkan bentuk yang sama yang bisa disederhanakan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini sin 2x min 6. Sin 2x min 6 ini kan bisa kita sederhanakan. Kita keluarkan 2-nya. Menjadi limit x mendekati 3 dari 2x plus 3 dikali x min 3 per x dikali sin 2. 2-nya dikeluarkan. Ini ya. 2 dikali x min 3. Sehingga kita menghasilkan bentuk yang sama yaitu x min 3 dan x min 3. 2-nya kita pindah ke depan di sini ya. Jadi 2x plus 3 kali x min 3 per 2x dikali sin x min 3. Nah, x min 3 per sin x min 3 ini kita coret, sehingga sisanya adalah limit x mendekati 3 dari 2x plus 3 per 2x. Nah, tinggal kita substitusi. Kita ganti x-nya dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2 kali 3 tambah 3 per 2 kali 3. Berarti 6 tambah 3 per 6. Hasilnya adalah 9 per 6. Kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, itu adalah beberapa contoh penyelesaian limit fungsi trigonometri yang kita selesaikan dengan cara substitusi langsung dan faktorisasi.
untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kalian dan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar daring ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.